buangan uap air. Uap air ya. Uap air. Oke. Ini colokannya di depan. Oke, di sini ini kontrolnya. Ini kontrolnya, di sini ada start stop, ada power on off. Terus di sini ada switch on off-nya di sebelah kanan. Oke, terus ini buat exhaust. Sebenarnya sih ini nggak boleh dibuka, tapi ini fungsinya buat mempercepat penurunan temperatur pada saat dia cooling. Tapi saya sarankan jangan dibuka, takutnya apalagi untuk mahasiswa ya, takutnya dibuka dia lupa nutup lagi. Pada saat dia heating, takutnya temperaturnya nggak tercapai karena uapnya kebuang terus. Gitu. Terus ini untuk penunjukan tekanan ada di sini. Terus di sini lid locknya, lid lock untuk buka tutup pintu. Oke, dalamnya seperti ini ke depan. Oke, di bawah yang tatakan itu ada heater untuk memanaskan. Terus di sini sensornya yang kebaca, sensornya dibaca sama display di sini. Oke, mungkin Bapak atau Ibu sudah tahu cara prosesnya ya. Jadi air dipanaskan oleh heater, dia terjadi uap. Terus pada saat dia temperatur 121, ada solenoid yang nutup sehingga tekanannya akan terus naik. Gitu. Nah tadi kalau misalkan Bapak buka ini saluran buat exhaust, takutnya dia kebuka, suap terus ngalir. Jadi takutnya pressure-nya nggak dapat, temperatur nggak dapat. Jadi ini diharapkan saya ditutup. Kayak gitu. Mungkin secara operasional kayak gitu, secara operasional dasarnya. Pertama-tama kita nyalakan dulu. Satu lagi sorry, yang harus dipersiapkan oleh user, isi air ke dalam chamber ini. Kalau ibu atau bapak pada saat awal itu sekitar 3 liter untuk HV50, untuk HV75 sekitar 4 liter karena kapasitasnya lebih gede. Oke, atau kalau misalkan bapak atau ibu nggak ada itu, bisa aja di atas sejajar sama yang tatakan itu. Sebenarnya di atasnya pun nggak masalah. Yang penting jangan sampai heaternya itu nggak ke penuh air, itu aja. Kalau misalkan pertanyaan kenapa Pak kalau misalkan airnya banyak gimana? Secara sistem nggak masalah, tapi sampel itu bisa basah karena uapnya terlalu banyak. Begitu. Terus di sini ada buangan juga. Ntar buangnya itu ada yang di sini uapnya. Terus ada yang ke exhaust botol sini. Jadi buang uapnya itu ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ada yang di belakang. Oke, yang harus diperhatikan pada saat proses level air harus di atas, ini ada maksimum ada minimumnya. Oke, pada saat awal atau misalkan ibu sudah kuras, ini pastikan level air harus di batas level minimum. Oke, setelah proses lama-lama di sini akan nambah, karena ini exhaust botol, dia buat penampungan. Lama-lama karena biasanya 5-6 kali proses dia akan penuh. Oke. Kalau misalkan udah kira-kira udah penuh, ibu kuras, ibu jangan lupa isi lagi airnya sampai batas bawah, ya batas minimal. Terus apa akibatnya kalau misalkan ini lebih? Seharusnya dia buang ke sini, dia ada feedback. Jadi di sini akan lebih banyak air, karena dia nggak bisa ngebuang. Oke, selain ke sini, dia akan dibuang ke sini juga. Ini juga lama-lama akan penuh, tapi nggak akan secepat ini. Kenapa saya isi air? Karena kalau nggak diisi air dulu, ini kan panas, takutnya ini mati. Kayak gitu. Kalau ini udah penuh pun, harap dikuras, dibuang, terus diisi lagi. Levelnya bisa segini nggak masalah, segini nggak masalah. Oke, terus kita coba. Ini satu lagi buat drain. Ini posisinya. Kalau mau selangnya ibu tinggal, kalau ibu punya buangan, tinggal kasih selang aja ke buangannya. Saya siapkan ember.
Ini posisinya, posisi dia ini horizontal vertikalnya. Ini vertikal dia close, horizontal dia open. Jadi ini posisinya dia lagi vertikal, jadi dia tutup. Kalau mau ngebuka tinggal diputar aja. Oke. Terus ini lubangnya sini ya. Ini harusnya. Gitu ya. Ya. Pas. Terus saya akan tunjukin. Ada itu sedikit. Sering terjadi di sini. Oke, setelah Ibu udah siapkan isi air, pastikan air levelnya udah oke semua. Ibu bisa masukkan sampel, bisa pakai keranjang. Masukkan pack di sini semua ketutup. Apalagi ini taruh di bawah, itu jangan apa, karena uap panasnya akan terhambat. Jadi yang bawah akan lebih panas, yang atas malah lebih panas. Jadi ada jeda, Ada space ya. ada space buat itu panas kita. Ini mau dimasukin nggak? Boleh. Masukin aja Iya, satu ya kan? masukin ya. Ya, cara masukinnya ini, Ibu masukkan sampel ke dalam sini, mau agar, mau reger, atau mau dalam bentuk padatak, tinggal masukkan sini. Oke, setelah sampel dimasukkan, ya kita tutup. Kita ke pengoperasian sekarang. Pertama, ini colokan dulu kabel ke ini. Oke. Terus naikkan. Ini ada posisi on. Naikkan dulu. Oke, dia akan ngedrive di sini. Untuk menyalakan, mengaktifkan ini, power on. Oke, kita coba tutup ya. Pada saat ini nggak ada power, ini nggak bisa ditutup. Kalau dia kebuka, dia akan ada tulisan LED. Tutup. Oke, bisa lihat tadi, sini ada mode 1, mode 2, mode 3. Ibu bisa lihat di sini. Oke, mode 1. Mode 1 dia ada warning. Dia ini biasanya buat agar. Jadi kalau agar itu nggak konkret. Jadi kalau misalkan Bapak sterilisasi agar, konkretnya itu kalau Bapak, dia kan ada cooling nih. Ya. Kalau yang lain dia pasti akan ke room temperatur. Kalau komplit ya. Ya, tapi kalau agar dia akan dijaga di 50 di warning. 50. Ya, jadi kalau Bapak misalkan udah mau ambil mau ambil sampel agarnya, Ya. di stop aja secara manual. Tapi kalau untuk mode 2, mode 3, dia prosesnya akan heating. Ya. Terus kalau kita setting 121, dia akan ada 121. Terus ada waktu sterilnya. Ya. Setelah waktu steril tercapai misalnya 10 menit, selesai, dia akan proses penurunan temperatur. Oke, kalau untuk mode 2, mode 3 dia akan ada komplit. Artinya dia di 97, dia akan komplit, liternya mati, dia akan turun ke temperatur lingkungan. Oke, terus pertanyaannya, mode 1, mode 2, mode 3 buat apa? Itu buat sampel. Mode 1 dia biasanya buat agar. Mode 2 buat media untuk yang regen, yang media liquid. Mode 3 itu solid. Misalkan kayak beker, terus kayak kalau di rumah sakit kayak buat steril gunting operasi, yang bentuknya solid. Terus pertanyaannya, Pak, bisa nggak saya sekaligus steril dengan liquid dan solid? Bisa nggak? Bisa. Tapi saya sarankan pakai metode liquid. Ya, kalau Bapak lihat atau Ibu lihat sini. Ini mode 2 ya. Mode 2 dia ada panel 121 ini temperatur yang diinginkan untuk sterilnya.
20 itu waktunya, time-nya. P0, oke. Kalau mode 3 dia hanya ada 121 sampai 20. Oke. P0 itu dia kayak pulse. Dia kayak tadi saya bilang ada solenoid buat buang si uapnya. Pada saat dia udah selesai, kalau mode 2 dia penurunan temperaturnya akan lebih lambat dibanding mode 3. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak punya bentuknya solid sama liquid, saya sarankan pakai mode Liquid ya. liquid. Aman untuk Mode 2 liquidnya ya. ya, karena dia akan aman untuk liquidnya. Iya. Kalau Bapak pakai metode 3 kan dia bablas terus tuh. Iya. Cepat turun. Enggak terkontrol turunnya. Takutnya si liquidnya ada gimana gitu. Iya. Gitu. Oke, sampai sini. Oke. Oke, setelah Bapak tentukan mau pakai mode apa tergantung sampelnya. Terus sebenarnya tinggal tekan start. Nah, tekan start. Oke. Ini mode berapa? Kita pakai mode 3 aja ya. Solid. Oke. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau saya ada waktunya ingin saya rubah atau temperaturnya saya ingin rubah. Iya. Oke, caranya set enter. Set enter. Oke, dia akan kedap-kedip. Oh, oke. Oke, turunkan Minimum berapa? 105. 4 tadi ya kayaknya. 105. Minimumnya 105, maksimumnya 135. Oke. Sekarang saya dapat oke, saya pilih 121. Oke, dapat nilainya atau kita satu itu aja Pak ya. Iya. Biar ini. Oke, enter. Oke. Terus saya pengen rubah waktunya. Ya. Mau berapa menit? 15. 15 menit. Oke, caranya set enter lagi. Ini kedap-kedip Ya. temperaturnya. Next. Waktunya kedap-kedip tinggal turunkan. 15 dapat, enter. Oke. Oke, terus saya matikan. Terus saya ini matikan ini, saya nyalakan lagi. Tadi mode berapa? Mode 2 ya, Pak? 3 tadi. Mode 3, sorry. Mode 3 akan kembali ke default lagi. Oh, gitu. Jadi begitu power dimatikan, ininya di reset, kayak di reset kayak gitu, Ya. dimatikan, dia akan begitu Bapak nyalakan lagi, dia akan kembali ke default, kayak gitu. Oke, setelah Bapak ini selesai, Bapak tinggal start. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau mau coba? Bapak model HP atau HVA, Bapak bisa dilengkapi dengan printer, ada di sini. Ini apa? Printer. Oh, iya. Ya, cuman kalau ini basic nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau Pakai Bapak, roll kertas itu ya? iya, dia pakai thermopaper. Iya. Ya, jadi Bapak bisa, oh ada buktinya di sini. Waktunya misalkan jam berapa dia ada temperaturnya. Seperti itu. Oke, setelah ini selesai, oke Bapak udah masukkan sampel, kita harus start. Oke. Ini ERE, error exhaust. Oh, exhaust. Ini yang bisa dilakukan oleh user. Oke. Karena Bapak atau Ibu belum, ini harus benar-benar matang. Karena Bapak atau Ibu lihat di sana ada relay ya, ada relay. Jadi dia sini harus nakan. Harus Nakan ya. Hanya saya dari tunjukin. Oke. Kadang-kadang user suka kayak gitu. Iya. Oke. Jadi ini harus benar-benar. Kalau cuma gini doang akan keluar tadi ERE. Oke, ini. Oke, kita lanjutkan. Kita start. Oke. Tadi kan pada saat itu dia standby ya. Sekarang kedap heating. Nanti dia akan proses heating, pemanasan sampai 121. Setelah 121 dia akan berubah ke steril. Dan waktu sterilnya berapa menit? Misalkan 20 menit. Oke, dia akan hitung mundur 20, 19, 18 sampai dia 0. Baru dia exhaust. Mundur. Dia selesai, dia akan ada penurunan temperatur untuk mode 2 sama mode 3. Kayak gitu. Oh, ini 3 ya. Jadi warmnya nggak gitu ya. Iya, warmnya nggak ada. Warm hanya di mode 1 dia buat agar. Oke. Mode 2 juga nggak ada warm ya? Nggak ada.
Mode 2, mode 3 hanya beda di penurunan temperaturnya aja. Kecepatannya aja, ya buat exhaustnya aja. Oke, terus kayak gini. Tahu-tahu mati lampu nih. Mati lampu. Lampu. Oke. Oke, saya turun lagi. Oke, mati lampu, terus Bapak nyalakan lagi. Saya nyalakan lagi. Nyalakan. Keluar error 0. Oke, ini yang bisa dilakukan sama user lagi. Apa ini? Oke, kalau error 0, ini bisa terjadi ada eruption di power, bisa mati listrik atau misalkan tegangannya turun atau apa. Oke, kalau kayak gini Bapak tinggal tekan yang mana aja. Misalkan tekan ini, tekan ini. Oke, udah normal lagi, Bapak tinggal start. Gitu. Kalau di tengah-tengah proses mati lampu berarti apa waktu hidupin Dia akan kembali ke awal. Awal lagi ya? Posisinya standby lagi. Kayak gitu. Ini 2 error yang bisa dilakukan sama customer. Ada beberapa error lagi, Bapak bisa panggil kita. Oke. Karena itu berhubungan dengan elektrikal, berhubungan dengan mekanikal. Iya, kalau ERE sama ER ini 0. yang 0 tadi ya. Iya, power failure alarm. Oh, oke. Oke, RE exhaust bottle. Ya, yang bawah. Ada masalah di exhaust bottle, ini ada masalah di power. Oke. Ini yang bisa. Kalau yang lain error ini kita yang harus ngeceknya. Oke. Terus satu lagi tadi katanya kan nggak boleh kena sinar matahari langsung untuk penempatannya, terus ada room temperatur. Iya. Ya RH-nya juga nggak boleh dari 90%. Terus untuk temperaturnya nggak boleh dari 35. Itu aja sih untuk syarat kondisi ruangannya. Temperatur nggak boleh dari 35. Ya, maksimum 35. Nah, Ini buka exhaust ini Oh. pada saat 91 dia akan membuka terus. Harusnya sistemnya itu pada saat dia sekitar 104 itu harus ketutup semua, close, nggak ada uap yang keluar. Ya. Jadi kalau misalkan ini kebuka, ada uap keluar terus, nah itu kalau misalkan heaternya udah nggak bagus, heaternya akan kalah. Kan dia ngejar terus 121 tapi kebuang terus, Buang terus. heaternya bisa yang rusak. Bisa. Ya. Jadi kalau saya sarankan, gini jangan diletakkan. Iya. Harus dikasih ya. Ya, tapi saya kasih tahu ini fungsinya buat untuk Iya. mempercepat turun. Tapi nggak terlalu signifikan sih, Pak. Nah, Bapak buka pun nggak misalkan idealnya 30 menit, ini bisa 10 menit. Paling ya 5 menit, bedanya cuma 5 Bedanya. menit. Kayak gitu. Tuh, ini udah heating. penting ya prosesnya. Ya, tunggu, kalau Bapak mau nunggu kita tunggu aja sampai dia komplit. Setelah temperatur 97, dia akan ada komplit baru pintu bisa dibuka. Pada saat dia proses, pada saat dia belum exhaust belum mencapai 97, ini nggak bisa dibuka. Oh, Oke, pada saat 97 itu bisa dibuka. Kenapa? Karena pressure-nya 0. Masih dia- panas ya? Kenapa? Masih panas dalam ini. Nah, itu pertanyaannya. Sebenarnya 97 pintu bisa dibuka. Tapi saya sarankan jangan, tunggu dulu. Begitu dibuka, lumayan uapnya masih banyak. Uapnya masih banyak. Jadi saya sarankan kalau saya sih mungkin sekitar 50 atau 60 baru bisa dibuka. Baru boleh dibuka. Iya. Saran saya. Tapi dari ininya dia 97 udah bisa dibuka. Atau mungkin Bapak cepat-cepat ya bukanya jangan full. Ya segini. Kayak gini ini bisa dibuka. Oh ya. Nah, Mas. Awas. Ini stop dulu ya? Udah nggak boleh stop. Kalau Bapak video start lagi ya jangan atau gimana? Enggak. Oh iya, dibuka. Nah, dibuka gini terus apa enggak? Enggak kan? ditutup. Tutup Saya kan? pikir ditutup cover. Oh. Kalau udah selesai ditutup aja. Nah,